Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini menjelang berbuka, kita sudah memasuki puasa yang pertama di bulan suci Ramadan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu dengan bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, di mana semua amal kita ini ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali lipat. Atau bahasa lainnya itu, Allah itu menakdirkan kita untuk panen. Jadi supaya saking Allah itu sayangnya sama kita, agar kita ini semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu umur semua para manusia di muka bumi ini itu berkisaran sekitar 100 tahun, 200 tahun, bahkan di zaman Nabi Nuh itu sampai 995 tahun sekian. Bayangin jika dibandingkan dengan kita yang 70-80 tahun paling sudah meninggal dunia, alangkah jauh amal kita dengan mereka. Makanya saking cintanya Allah dengan kita, dipertemukan atau dibuatlah suatu hadiah untuk Rasulullah, yaitu yang namanya bulan suci Ramadan, di mana di bulan ini semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik santri CPQ Darul Ulum, Bapak pesan buat kalian semua, tolong jangan bulan Ramadan ini jangan sampai kalian itu membatalkan puasa. Manfaatkan betul puasa tahun ini dengan ilmu. Mungkin dulu sebelum ngaji sama bapak, ya paling puasa tuh ya puasa gitu kan. Tapi kalau sekarang bapak udah sedikit bekalin ilmu ke kalian. Mudah-mudahan ilmu yang bapak sampaikan ini, yang bapak berikan ke kalian ini, bisa menjadi ruh di dalam kalian menjalankan ibadah puasa ini. Jadi dalam kesempatan ini bapak ingin memberikan suatu tugas untuk kalian. Yang pertama, usahakan di bulan suci Ramadan ini yang bapak minta, pertama, 1 hari 1 juz. Usahakan 1 hari 1 juz. Yang kedua, jangan sampai tinggal yang namanya sholat malam. Jadi kalau bisa pas bangun tidur itu sholat dulu. Nah, habis sholat baru kalian berbuka. Jangan buka berbuka toh. Jangan sampai sahur dulu. Jadi bangun, sholat dulu, sholat malam, baru sahur. Jangan dibalik, jangan sahur dulu baru sholat malam. Biasanya itu kebanyakan banyak missnya timbang berhasilnya. Jadi kalau bisa sholat dulu baru sahur. Nah, itu lakukan dulu 2 amalan itu untuk kalian, supaya pahala kalian atau amal kalian itu berlipat-lipat ganda. Nah, nanti endingnya bapak ingin memberikan satu ijazah kepada kalian. Silakan nanti ketika takbiran, silakan kalian berdoa, meminta apa yang kalian inginkan. Insya Allah dari amal-amal yang telah kalian lakukan tadi itu bisa menjadi wasilah terkabulnya apa yang kalian inginkan. Kalian pula jangan sombong pula lah ya, jangan disuruh minta apa so nggak mau gitu kan. Nah, ya, kalian bisa lah minta untuk baju baru misalnya. Kalian minta yang belum punya HP baru, ya minta HP baru boleh. Apalagi ya, misalnya pengen minta ya apalah yang kalian butuhkan, itu bisa nanti dikonversi. Jadi kalau amal kalian sedikit, ya mintanya jangan besar-besar. Tapi kalau amal kalian banyak, nah sesuai dengan apa amal kalian, itulah yang kalian minta. Gitu ya. Itu tadi mukadimah, ya sedikit siraman rohani untuk penyemangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tapi sebenarnya intinya ini dari yang bapak buat ini tujuannya cuman pengen ada ya tanya jawab gitulah. Nah, berhubung karena ini perdana, gak mungkin ada yang nanya kan. Nah, jadi silakan nanti boleh nanya di WA bapak
Nah, ini Bapak punya pertanyaan yang Bapak buat sendiri, terus nanti Bapak jawab sendiri. Nah, pertanyaan ini unik, karena pertanyaan ini bisa dibilang mungkin kalian juga nggak kepikiran lah untuk memikirkan pertanyaan ini gitu, mungkin. Nah, jadi Bapak ada pertanyaan nih yang umum lah di bulan suci Ramadan lah. Jadi pertanyaan pertama, boleh nggak sih sholat taraweh tapi nggak sholat rawatib? Itu sebenarnya bukan pertanyaan sih ya, lebih ke observasi aja sih. Jadi Bapak itu sering ketemu sama orang yang tarawehnya rajin tapi nggak pernah sholat rawatib. Jadi sholat rawatib itu sholat sunnah sebelum sholat wajib. Nah, jadi sholat 2 rakaat dulu, baru nanti sholat isya. Nah, setelah sholat isya, sholat sunnah lagi 2 rakaat. Setelah itu baru tarawih. Nah, ini ada unik. Jadi ada, kalau bisa kalian jangan ikut-ikutan juga ya. Jadi kalau bisa, kalau kalian itu tarawih, ya rawatibnya juga dikerjain. Kenapa kok bisa begitu? Karena rawatib ini lebih afdal ketimbang tarawih. Lah, kok bisa gitu Pak? Misalnya gitu. Iya, jadi sholat sunnah itu ada afdal-afdalnya gitu. Jadi yang punya tempat, yang punya waktu itu paling afdal gitu. Jadi kalau tarawih itu kan adanya setahun sekali, itu pun dikerjainnya bisa bebas, bisa setelah isya, bisa tengah malam dan segala macam. Tapi kalau qobliyah ba'diyah rawatib itu nggak setahun sekali, setiap hari ada waktunya, yaitu waktunya sebelum sholat wajib dan setelah sholat wajib. Maka itu lebih afdal ketimbang sholat tarawih. Jadi usahakan kalau misalnya kalian tarawih, ya itu kerjain juga, karena lebih tinggi gitu loh, pahalanya itu lebih tinggi, lebih afdal. Jadi ada 9 sholat sunnah atau nawafil itu yang apa ya, diurutin gitu ya, dari paling afdal sampai yang paling bawah. Jadi ada 9. Pertama yang paling afdal itu sholat id. Nah, mau Idul Fitri, Idul Adha, itu ada dalilnya, ada tata caranya. Nah, itu afdal pertama itu. Nah, yang kedua ada yang namanya sholat sunnah gerhana bulan. Terus ada sholat sunnah gerhana matahari, atau dibalik, matahari dulu atau bulan dulu, udah sama aja lah intinya. Yang keempat ada namanya sholat istisqa. Nah, itu juga ada tata caranya, ada waktunya, sama yang pertama tadi. Idul Fitri ada tata caranya, ada waktunya. Gerhana juga ada tata caranya, ada waktunya. Terus istisqa juga ada tata caranya, ada waktunya juga. Yang kelima baru witir. Nah, sholat witir juga ada tata caranya, ada waktunya sendiri juga. Baru masuk ke setelah witir sholat rawatib. Ini ada waktunya, ada tata caranya. Setelah rawatib baru tarawih. Setelah tarawih ada sholat duha. Dan yang terakhir ada sholat sunnah yang lainnya, seperti sholat setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah yang lainnya. Nah, itu urutan 9 sholat sunnah, dari yang paling yang afdolnya sampai ke bawah, itu tadi urutannya ya. Jadi ada sholat, sekali lagi Bapak sebutin, ada namanya sholat id, Idul Fitri atau Idul Adha, sholat gerhana, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari atau sebaliknya, Bapak juga lupa. Terus yang keempat ada namanya sholat istisqa, yang kelima ada namanya sholat rawatib, yang keenam ada sholat tarawih, yang ketujuh ada sholat duha, yang ke-8 ada sholat sunnah nafilah lainnya, seperti sholat sunnah setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid, dan sholat sunnah yang lainnya. Nah, ini udah ada urutan dan tingkat-tingkatannya. Jadi kalau bisa, kalau memang kok seneng tarawih karena bulan Ramadan, dia ditambah juga sama sholat rawatibnya juga. Kan kayaknya kurang, gimana ya, ibaratnya ini ada roti, di sini cuma ada ciki, kalian malah ngambil cikinya, rotinya nggak diambil. Jadi kalau bisa ya cikinya diambil, rotinya pun diambil, insya Allah pahalanya lebih banyak, lebih berlipat ganda.